kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dengan sehat, dengan penuh kebahagiaan. Ya. Untuk hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa bersama. Berdoa selesai. Bapak Guru hebat, Bapak dan Ibu Guru hebat hari ini, kita akan mengadakan acara destinasi di mana ini menjadi satu tugas untuk para CGP mengeluarkan praktek baik mereka yang sudah mereka dapatkan selama pendidikan CGP. Semoga nanti apa yang dibagikan kepada kita semua dapat menjadi inspirasi dan manfaat untuk kita dalam mendidik putra putri kita di sekolah. Untuk pertama kali kita akan perkenalan dulu. Yang pertama Ibu Dwi Sumarni, Ibu Dwi Sumarni SPD dari SD Etoran. Untuk yang kedua, nanti pemateri kita adalah Ibu Atmawardani SD dari SD Negeri Wijen. Beliau nanti berdua akan memaparkan praktek baik apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka peroleh untuk kemajuan siswa-siswinya. Semoga harapannya ini nanti kita dapat mengambil ilmu yang telah mereka peroleh untuk apa? Agar kelas kita, anak-anak kita juga memiliki karakteristik yang sama seperti yang telah dipraktekkan kepada kedua narasumber kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti waktu dan tempat kita langsung kepada narasumber kita. Yang pertama nanti Bu Dwi, ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya beserta Bu Atmawardani akan melakukan aksi nyata, yaitu penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang sudah kami dapatkan selama mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita melakukan game dulu ya, biar lebih semangat. Nah, Bapak Ibu silakan berhadapan dengan pasangannya. Nah, pasangannya. Nah, permainannya gamenya itu sederhana. Kita akan bermain perkalian. Nanti perkalian antara satu dengan yang lainnya. Ajukan tangan. Misalkan yang satu mengajukan seperti ini, yang satunya mengajukan seperti ini, berarti 3 kali 2 6. Nah, ini melatih kecepatan otak dalam menjawab. Ya, Bapak Ibu, dan ini bisa diterapkan pada putra putrinya. Monggo kita mulai. Bapak Ibu silakan berhadapan. Cepet-cepetan nih Ibu, ya. Ya, cepet-cepetan. Siapa yang selama 5 kali cepet-cepetan, siapa yang benar berapa kali? Boleh berdiri, boleh duduk. Mungkin berdiri lebih semangat kali ya Bu ya. Oke, yuk. Kita mulai. 1, 2, 3. Stop. Kalau anak didik saya sambil ngomong Bapak
konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan yaitu satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, nanti akan kami sampaikan berdua karena kita sudah sepakat, maka saya akan menyampaikan 1 sampai 4. Ya. Saya mulai aja. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini untuk kurikulum Merdeka memang sedang digencar-gencarnya tentang profil pelajar Pancasila. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 yang akan dicapai. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kemandirian, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka. Nah, selama ini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol. Nah, miskonsepsinya itu tentang apa? 1. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasa terjadi pada paradigma lama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tamaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi, misalkan ada anak kok tidak mau melakukan apa-apa, ya kita beri kesempatan anak tersebut untuk dirinya memposisikan diri agar anak tersebut bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, biasanya sering kita lakukan Bapak Ibu, biasanya dengan apa? Bujukan itu dengan bintang-bintang dan sebagainya. Nanti kalau melakukan ini akan dikasih hadiah ini dan sebagainya. Nah, ini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini ya, setelah ini kita berusaha, seorang guru itu berusaha mengontrol anak didik kita. Pertama memang dengan bujukan-bujukan, akhirnya ada ketergantungan dari murid tersebut. Pokoknya kalau nggak melakukan sesuatu karena perintah gurunya begitu. Selanjutnya, berikutnya, nah, miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat
kalau dulu pernah diberi ucapan guru seperti ini, wah sangat menyakitkan bukan? Itu ya, jangan sampai kita seperti itu. Jadi kritikan itu ya kritikan yang bisa mengingatkan peserta didik kita ke depannya itu mengingat hal-hal yang baik. Nah ini miskonsepsi yang ke Bapak Tiga ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa semua orang dewasa berhak memaksa. Nah ini Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Padahal perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mereka akan kita orang dewasa guru itu berhak merasa berhak mengatur mereka. Nah, anak-anak akan merasa melakukan, tapi ini hanya sebatas ketika berada di sekitar kita. Ketika sudah lepas dari kita, ini sudah tidak efektif lagi ya Bapak Ibu ya. Nah bahkan terkadang terbentuk permusuhan antara siswa tersebut dengan muridnya sampai di jalan pun tidak mau menegur misalkan ketika menjadi alumni. Lanjutnya, nah bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah stimulus respon dan teori kontrol realitasnya kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya kebutuhan itu berbeda. Baik seorang antara kita sendiri saja kebutuhannya berbeda, sama-sama guru, tapi kebutuhannya berbeda. Begitu juga dengan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Tentu satu anak dalam anak-anak dalam satu kelas itu tentu akan berbeda kebutuhannya. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, terus orang lain bisa mengontrol kita. Tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain sudah. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada istilah berpikir kalah. Itu penanaman konsep dalam anak ya, untuk menumbuhkan prestasi pada anak. Lanjutnya yang akan saya sampaikan yang kedua ini berarti disiplin positif. Nah, disiplin positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini berdasarkan nilai-nilai yang diyakini Bapak Ibu ya, disiplin itu. Tapi ada disiplin negatif, ada disiplin positif. Kalau disiplin saja ya nilai-nilai yang diyakini, belum tentu pokoknya benar salah ya tak yakini, itu namanya disiplin. Nah, sedangkan disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, hukuman. Jadi cenderung pada
tidak perlu lagi diancam dengan hukuman. Mereka melakukan sesuatu atas kesadarannya sendiri. Jadi kalau kemarin kita pelatihannya itu sebenarnya hadiah reward itu tidak dianjurkan ya Bu Asma ya, malah dilarang karena apa? Hadiah itu akan menimbulkan kecenderungan anak-anak itu melakukan sesuatu karena reward. Nah, padahal disiplin positif yang diharapkan itu karena adanya kesadaran pribadi, kesadaran diri. Ketika melihat sampah di depannya, maka dia dengan spontan mengambilnya dan membuang ke tempat sampah. Itu namanya disiplin positif. Tapi kalau disiplin yang tanpa kesadaran ya, dia akan mengambil sampah ketika ada Pak Guru lewat. Kalau Pak Guru nggak lewat ya nggak diambil. Nah, itu ya. Jadi disiplin positif itu karena kesadaran diri adanya tanpa imbalan, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan sebagai pendidik ya itu tadi, menumbuhkan disiplin positif pada peserta didik. Tentunya Bapak Ibu ya, sebelum menumbuhkan disiplin positif pada peserta didik, kita sebagai guru juga harus memiliki dahulu disiplin positif ini, karena guru ini kan sebagai model untuk anak-anak didik kita. Jadi apapun tindakan kita akan ditiru dan dilihat dan ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya, nah yang berikutnya, yang ketiga berarti nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini sudah dituliskan ya contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah ada di depan ya. Kemudian Ibo Primary Years Programs atau PYP. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang contoh keterampilan hidup atau life skill ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Di sini diutamakan yang memberikan yang terbaik bagi dirinya ya Bu ya. Memberikan yang terbaik bagi dirinya itu, budaya positif itu sebenarnya adalah penghargaan untuk dirinya sendiri. Lanjut Bu. Nah, yang terakhir ini, yang keempat dari saya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini definisi dari kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tentunya manusia itu akan melakukan segala usaha. Lanjut Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ada kebutuhan bertahan hidup, ini
kemudian kebebasan, kemudian penguasaan, cinta dan kasih sayang, kemudian kesenangan. Nah, semua orang menginginkan ini, Bapak Ibu. Tidak hanya kita, anak didik kita juga membutuhkan ini. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini ya, dia akan biasanya ini akan mempertahankan dari pembelian, ya, bertahan hidup, bertahan pada harga dirinya. Setiap dibully dia akan melawan perlawanan. Kemudian kebebasan untuk berekspresi, penguasaan. Anak-anak sekarang cenderung kalau kelas 6 itu pengen menjadi penguasa, temennya pengen apa ya, menguasai teman-temannya. Terus cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya ini semua anak membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang terakhir kesenangan tentunya, oke? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu apa, Bapak Ibu? Di sini sudah ada semua. Kebutuhan bertahan hidup itu survival, ya. Kebutuhan bersifat fisiologis. Misalnya apa? Kesehatan, rumah, makan. Nah, ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan perasaan aman, ini juga kebutuhan bertahan hidup. Terus berikutnya cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima dalam suatu kelompok. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Maka anak-anak itu sudah mulai punya yang namanya, kalau kita itu komunitas. Dia kalau sudah punya kelompok, nah ini biasanya itu bestie-bestinan. Kalau SD sudah mulai bestie-bestinan, dia sudah ingin dianggap dalam kelompok tersebut, oke, Bapak Ibu. Terus penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, penguasaan ini. Jadi pengen merasa dianggap seperti itu. Terus, nah, kebebasan. Tadi kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihannya sendiri, kemudian mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri, tidak mau dikendalikan ini biasanya, ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini kemarin pembelajarannya kita diarahkan ke sini, ke kebebasan ini, kebutuhan akan pilihan. Kalau sekarang lagi digalakkan itu merdeka belajar, ya ini kalau suka mencoba-coba, kita sebagai guru memberi kebebasan untuk melakukan hal-hal seperti pada kebebasan, ya. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat menjalankan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka mengelucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat berlaku buruk pun mereka kesenangan ini terkadang juga ini penting, aku senang gitu. Kadang saat jam pelajaran pun mereka asik. Kalau saat ini menurut saya itu lagi asik main gambar itu loh. Nah, kalau sudah main gambar itu diberi tugas itu lebih
Bapak Ibu, yang saya sampaikan ada mungkin nanti akan dilanjutkan Bu Asmawardani. Ada kekurangan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya juga masih perlu banyak belajar. Saya ikut ini juga karena masih perlu belajar ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita enggan ya ikut guru penggerak, tapi ketika sudah ada di dalamnya ternyata ilmunya banyak sekali. Tapi tugasnya juga banyak sekali. Ya, mungkin dari saya cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, saya kembalikan. Terima kasih Bu Dwi, manfaat sekali ilmunya. Beliau harus dulu bareng dulu yang sudah kita review ya, kita review dulu biar nggak ngerti. Tadi nilai kemanusiaan itu ada berapa? Ada yang bisa jawab kan? Nilai-nilai yang disampaikan Bu Dwi tadi. Ada berapa Bapak Ibu? Benar Bu? Ada 5. Ya, nilai-nilai tadi ada 5 ya. Jadi salah satunya itu yang 2 di salah satunya ada di sini. Sebelumnya ada baru lagi jangkir. Berarti Bapak Ibu butuh kehangatan, butuh diangkat lagi gitu ya, biar lebih semangat lagi ya. Kalau gitu saya punya satu game buat Bapak Ibu. Ceritanya ini Budi mau datang ke bulan, bawa 12 barang. Kalau barang pertama jambu, barang keempat ayam, barang kelima dia bawa apa? Budi ini jalan-jalan ke bulan, bawa 12 barang. Barang pertama bawa jambu, barang keempat bawa ayam, barang kelima bawa apa? Iya betul. Bagaimana? Ada yang lain? Sekarang kalau barang ke-8 bawa anggur, barang ke-7 bawa ketujuhnya bawa jemuran, barang ke-9-nya bawa apa? Iya betul. Ada yang bisa jawab nggak? Baru satu yang bisa jawab. Kuncinya apa? Kuncinya tadi kan 12 barang, mau ke bulan bawa 12 barang. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan teman-temannya. Jadi kan tadi saya bawa hari pertama, barang pertama bawa jambu, kan Januari. Barang keempat bawa ayam, kan April. Jadi barang kelima apa? Bebas, yang penting hurufnya depan M. Itu tadi game sedikit ya. Semoga nanti bisa lebih semangat. Untuk pemateri kedua kita adalah Bu Asmawardani. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Terima kasih Bu Dwi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ingin bermantap ya Bapak Ibu. Nanti dibalas cakap gitu nih. Dibalas cakap. Air teriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam. Cakep. Kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau tadi dari sesi pertama sudah dipaparkan oleh Bu Sumarni tentang penerapan disiplin positif, tibalah saatnya sekarang saya memaparkan untuk budaya positif berikutnya yang harus saya paparkan, yaitu pertama tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu dibedakan
sedangkan yang motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang anak itu melakukan suatu aturan untuk menghindari yang namanya hukuman. Jadi kita mengkontrol mereka, memberikan arahan kepada mereka, mereka itu nurut. Kenapa nurut? Karena motivasinya adalah dari luar diri mereka sendiri. Itu mereka itu supaya tidak dihukum. Nurutnya karena supaya tidak dihukum. Berarti itu masih berasal dari luar diri anak itu sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang anak itu melakukan hal-hal yang baik itu inginnya supaya mendapatkan imbalan, inginnya untuk mendapatkan penghargaan, dipuji. Kalau tidak ada orang yang melihat, mungkin mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Kedua, hal ini tentunya masih belum baik, masih belum membentuk karakter siswa. Yang baik yaitu adalah motivasi intrinsik, yaitu tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini timbulnya dari dalam diri anak itu sendiri. Mereka mau melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan baik karena timbul dari dirinya sendiri. Tidak ada embel-embel supaya tidak dihukum guru supaya aku dipuji tidak. Tapi mereka percaya bahwa nilai tersebut, kalau saya mengerjakan PR, saya mengerjakan tugas, berarti saya akan belajar, saya akan mendapatkan ilham. Nilai-nilai seperti itu yang diharapkan muncul pada anak-anak didik kita. Berikut adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi atau sanksi, dan yang ketiga adalah restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu untuk hukuman dan konsekuensi sudah sering belajar. Kalau untuk restitusi, belum ya. Sama Bapak Ibu, saya itu ikut CGP ini baru mendengar istilah restitusi. Ada data restitusi. Ternyata ada seperti itu. Jadi upaya memunculkan disiplin positifnya itu ada tiga. Nah, kita bahas dulu yang hukuman. Hukuman itu tidak direncanakan atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misal nih, anak itu datang terlambat, datang ke sekolah. Lalu mereka itu kan melanggar aturan. Yang terlambat itu melanggar aturan. Akhirnya mereka diberi hukuman. Mereka tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan kepada si anak tersebut. Ya. Terus mereka juga tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman. Tahu-tahu dikasih hukuman lari 5 kali, berdiri di depan kelas seperti itu. Dan biasanya hukuman itu bersifat psikis atau fisik, melibatkan tubuh mereka untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu sebagai akibat dari perilaku buruknya. Berikutnya adalah konsekuensi atau sanksi. Ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini, si anak itu tahu apa yang menjadi akibatnya dari perbuatan yang tidak baik itu dia tahu. Makanya dia melanggar, misalnya memakai baju tidak sesuai dengan harinya, itu melanggar. Sudah ada konsekuensinya. Anak itu tahu karena anak dilibatkan dalam pembuatannya. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi jika anak tidak dimonitor, anak itu seakan-akan kembali kepada tabiatnya, kembali kepada sikap yang kurang disiplin. Berikutnya yang restitusi. Nah itu yang baru. Restitusi itu apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
Lanjut. Ini mendalam tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Jadi terima aja apa perintah atau hukuman dari gurunya. Misalnya, berdiri kamu di depan kelas karena kamu tidak mengerjakan tugas. Dia harus menerima. Berikutnya, sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sanksi konsekuensi yang diterima. Jadi biasanya dipampang gitu. Kalau kita ada aturan, ada konsekuensinya. Jadi si anak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya jika mereka melanggar. Next. Yang ketiga, restitusi bersifat sebuah kesadaran dari dalam diri siswa untuk menyadari kekeliruannya yang telah diperbuat serta memperbaiki kesalahannya tanpa ada paksaan, baik itu dari luar karena keyakinan yang ada dalam diri mereka telah menjadi kesepakatan bersama. Karena restitusi ini yang membuat atau memberikan masukan-masukan juga dari si anak sendiri. Kira-kira apa yang bisa dilakukan anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan si anak itu. Jadi anak akan kembali ke kelompoknya, tidak merasa tidak merasa malu atau dikucilkan. Biasanya anak itu kalau dihukum, habis dihukum malu disuruh sama teman-teman. Nah, untuk restitusi ini anak akan memperoleh kembali rasa tanggung jawabnya tanpa harus melalui sikap malu. Lanjut. Kita ada pertanyaan, kita jawab bersama-sama terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tidak ngantuk nih. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi di bawah itu? Hukuman atau konsekuensi? Kalau saya garis bawahi, kalau hukuman biasanya itu melibatkan aktivitas fisik. Kalau seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini masuknya konsekuensi Bapak Ibu. Lanjut. Lari keliling halaman 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Baik, ada benar Pak Bambang. Ini termasuk hukuman Pak Gil. Oh iya, ada Pak. Yang ketiga, membersihkan catatan yang dibuatnya di meja tulis. Maksudnya apa ini? Konsekuensi. Coretan. Hukuman atau konsekuensi? Ini maksudnya konsekuensi Bapak. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Berikutnya, perhatikan tentang tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita sudah seirama senada ini. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Benar sekali. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berikutnya, membersihkan tumpahan
kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Untuk penjelasannya berikut ini. Next. Guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal melalui kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Dengan kata-kata dan nada seperti itu, posisi guru tersebut adalah posisi guru sebagai penghukum. Berikutnya, membuat orang merasa bersalah pada posisi ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-katanya yang lembut biasanya, sehingga anak itu merasa salah banget sama ibu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira dari dua posisi kontrol ini kita berada di posisi mana? Sudah nampak apa belum Bapak Ibu? Kalau jujur saya pernah berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Dengan karakter anak-anak yang beraneka macam, terkadang muncul juga kalau itu posisi kontrol saya sebagai penghukum, tapi juga muncul juga membuat orang merasa bersalah. Terkadang cara yang keras tidak bisa pakai cara yang lunak. Lanjut. Berikutnya yaitu yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan atau rayuan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kata-kata yang digunakan pada posisi kontrol teman ini biasanya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak sama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu si anak itu, maka anak itu akan merasa kecewa dan berpikir, wah, bapak ibu guru itu sudah tidak jadi teman saya. Ya. Berikutnya yang pada posisi pemantau atau monitor berarti mengawasi. Ya, pada saat guru mengawasi, kita itu bertanggung jawab pada perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal ini adalah anak-anak. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi itu, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diajukan saat anak melakukan kesalahan yaitu, peraturannya apa? Apa yang pernah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lanjut. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol seorang manajer. Ini yang posisi terakhir yang paling baik, yang paling kita dapat terapkan seharusnya sebagai seorang guru untuk mendisiplinkan anak-anak dan menimbulkan budaya positif pada diri. Posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya jika si anak tersebut melakukan kesalahan dan dapat menemukan solusi atas permasalahan itu sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi
posisi pemantau. Sedangkan kata-kata yang biasa pada posisi manajer lakukan adalah apa yang kita yakini, kembali mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini nanti nampak pada segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Nanti di bab terakhir akan kita bahas. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Ada sebuah kasus ini. Kasusnya anak atau siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini seringkali terjadi di siswa kita di SD Mijen. Kalau upacara seragamnya masih belum lengkap, mulai dari atas topi, sepatu, ekspor masih belum lengkap ya. Nah, bagaimana posisi kontrol guru itu dalam menyikapi kasus seperti itu? Sebagai penghukum, kalau ada siswa yang atributnya nggak lengkap saat upacara, diberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Next. Pada posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja ya. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Jadi seolah-olah berkata atau berbicara terhadap temannya. Si anak dianggap teman sendiri, sehingga si anak pun menganggap guru juga temannya sendiri. Pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di sini solusi diberikan oleh sang guru. Berikutnya, pada posisi manajer, apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu apa dan bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Di sini, ya, lanjut ya. Sebenarnya ya. Ini untuk lebih lengkapnya ada video tentang 5 posisi kontrol yang bisa kita simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu?
Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
tentang 5 posisi kontrol guru. Ada yang bisa menyebutkan kembali tadi 5 posisi kontrol guru yang pertama? Membuat merasa bersalah. Yang dikembangkan adalah Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai mentor. Yang kelima sebagai manajer. Luar biasa, tepuk tangan Bapak ya. Bagus sekali di depan ini memperhatikan ya, luar biasa sekali lagi. Calon guru penggerak berikutnya. Berikutnya kita lihat ini masuk ke posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk posisi kontrol ya, membuat rasa bersalah, benar sekali. Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, benar sekali. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Lanjut, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Benar sekali. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas tutor atau mentor atau pemantau. Berikutnya keyakinan kelas ya, materi berikutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh warga kelas. Kalau keyakinan sekolah dibuat oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan peraturan kelas atau peraturan sekolah itu yang membuat adalah guru atau sekolah. Anak tidak dilibatkan secara langsung. Bedanya seperti itu. Ini sudah ya, gambar yang di situ adalah kemarin saya coba untuk mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas saya menggunakan kertas pop-it. Jadi anak-anak akan memberikan masukan kira-kira aturan apa yang mereka bisa sampaikan untuk dapat dijadikan keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini diusahakan untuk menggunakan kalimat yang positif. Tidak ada kata tidak datang terlambat. Nah, itu harus diganti menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjadi bagaimana kalimat positif? Membuang sampah pada tempatnya. Luar biasa Pak ya. Begitu kan? Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh warga kelas, baik itu guru maupun anak. Dan yang kedua menggunakan kata-kata yang positif serta menunjukkan nilai-nilai universalnya. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu apa ya? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata itu dilontarkan saat kita mendampingi anak-anak yang sedang melakukan kesalahan atau permasalahan. Lanjut. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan itu karena ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Tadi dari Bu Sumarti sudah disebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka kadang anak akan melakukan yang namanya pemberontakan atau melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Kata-kata yang dilontarkan untuk guru dalam mendampingi anak tersebut adalah kami masih punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting banget. Jadi dalam tahap ini anak-anak itu dibombong atau dibesarkan hatinya untuk tidak merasa salah itu salah ya.
tidak merasa seperti itu. Lanjut. Menanyakan keyakinan, maka ketiga itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara diri sendiri, munculnya dari dalam diri sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut pendapat kamu dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada anak didik saya. Selamat siang Kesha. Siang. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tidak. Tidak tahu. Tadi pagi kira-kira apa yang kamu lakukan atau kesalahan apa yang kamu lakukan tadi pagi? Tidak mengerjakan PR. Oh, tidak mengerjakan PR. Sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan PR? 3 kali. 3 kali ya? Oke. Kira-kira tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang baik atau kurang baik? Kurang baik. Kurang baik ya, kamu tahu itu ya. Nah, kalau kamu melaksanakan atau melakukan kegiatan yang tidak baik, berarti itu melanggar suatu kesepakatan kelas kita ya. Tidak apa-apa, saya pun pernah melakukan kesalahan atau pernah melakukan hal yang kurang baik. Tetapi Bu Guru di sini tidak akan mencari alasan atau mencari sumber masalahnya siapa, tidak. Bu Guru tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Tapi di sini Bu Guru akan mencari solusi yang terbaik bagaimana atas masalah ini ya Kesha ya. Ya. Oke. Kira-kira Bu Guru ingin tahu kenapa kok kamu sering tidak mengerjakan PR? Karena ketiduran saat main HP. Oh, main HP. Sering sekali main HP di rumah? Oke, sampai ketiduran ya? Ya. Lupa tidak belajar? Ya. Betul. Oke, kira-kira kalau kamu tidak belajar, terus karena main HP sampai ketiduran, berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar. Melanggar keyakinan kelas ya. Melanggar keyakinan kelas yang nilai apa? Nilai apa yang kamu langgar? Nilai kedisiplinan. Oh, kedisiplinan ya. Berarti kamu tidak disiplin untuk mengerjakan PR yang telah ditugaskan kepada kamu ya, akibat tidak belajar. Oke. Kira-kira kalau kamu tahu kamu melanggar keyakinan itu, berarti menurutmu apa yang seharusnya kamu lakukan supaya kesalahan ini tidak terulang lagi? Tidak main HP. Tidak main HP lagi. Oh ya, terus apa lagi? Ingin belajar. Belajar. Nah, belajarnya ditingkatkan. Biasanya belajar dengan siapa? Ibu. Oh, belajar dengan ibu. Berarti kira-kira apakah kamu di rumah akan meningkatkan belajarmu Ya. dengan didampingi siapa? Ibu. Oke, kira-kira kapan kamu akan melaksanakan apa yang kamu rencanakan ini? Nanti malam. Oh, nanti malam ya. Berarti nanti malam kamu mulai untuk tidak Main HP. bermain HP. Terus mulai untuk Belajar. belajar didampingi oleh Ibu. ibu. Oke, berarti nanti PR diharapkan bisa dikerjakan ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga kesalahan ini tidak terulang kembali ya. Ya. Kamu bisa belajar lagi, mengerjakan PR lagi, sehingga kamu nanti menjadi anak yang berprestasi. Kesalahannya jangan diulang lagi ya Kesha ya. Ya. Semangat belajarnya. Sekarang kembali ke kelasmu. Ya. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya coba terapkan di kelas saya di Bapak Ibu. Mungkin nanti dari Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan juga untuk segitiga restitusi dalam mencari
kegiatan kita, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita saat ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kami. Terima kasih. Semoga teman-teman yang sudah ikut TGB, kita doakan, kita dorong semuanya untuk bisa ikut TGB angkatan 11 ini. Waktunya masih ada untuk mengikuti seleksi ini. Semangat semuanya. Dan saya pribadi selaku rekan saya Putu Sumarni mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kami baik sengaja maupun tidak sengaja. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Ramadhan. Sekali lagi kasih aplaus untuk kedua narasumber kita. Keren sekali ya. Jadi kita tahu sekali apa sih nilai-nilai siswa itu, apa segitiga restitusi itu. Ternyata setiap guru itu punya perannya masing-masing. Selama ini kita masih di tahap dasar, kalau tidak menghukum, membuat rasa bersalah ya. Mungkin dari Bapak Ibu kalian ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan, adakah? Kalau gitu, adakah komentar perasaan Bapak Ibu setelah menerima paparan dari kedua narasumber kita? Bagus. Pak Bapak mau ngasih komentar nggak Bapak? Bisa? Akademis bagus. Gak apa-apa Pak, jadi kasih masukan lah, motivasi buat teman-teman biar nanti semakin semangat sebagai umpan balik dari teman-teman ini yang sudah memaparkan. Karena kita sebagai pendengar tidak hanya menerima tapi juga memberikan umpan balik kepada teman-teman sebagai bukti real bahwa teman-teman itu mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pribadi sebagai guru yang masih mengajar kurang lebih 2 tahun, materi ini sangat bermanfaat dan sangat luar biasa untuk Bu Basma dan Bu Dwi Sumarni dari SDN Utara. Bahasanya tidak terbayangkan ketika ada sebuah materi tambah mengenai restitusi tadi. Bahasanya yang kita ketahui apabila saya di kuliah itu hanya mengetahui yang adanya hukuman atau konsekuensi yang ada di tingkat kampus itu. Dan di sini ada tambahan restitusi yang bisa menambah wawasan dan menambah bagi guru juga, terutama saya pribadi. Dan juga ada pengembangan guru di mana guru itu ada bermacam-macam sebagai penghukum, ada juga guru sebagai teman, manajer, mentor, ataupun sebagai memberikan pesan-pesan kepada. Jadi di mana ya saya pribadi kebanyakan dan masih jauh dari guru sebagai manajer, tapi saya pribadi ingin berusaha sebagai pemaparan Bu Asma tadi dan Bu Dwi untuk menjadi guru yang sesuai dengan keinginan anak-anak, sebagai guru yang bisa patut sebagai teladan, meskipun saya masih kurang dan sangat jauh sebagai guru tersebut. Tetapi di sini saya akan berusaha dan semoga saya bisa berjuang menjadi calon guru negara 3 tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Itu tadi pemaparan dari guru penggerak kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat. Selanjutnya kita tutup dulu ya untuk sesi yang pertama. Untuk sesi yang pertama kita tutup dulu. Kita tutup dengan
Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Hidayah dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, baik, luar biasa. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini kita nanti mengawali pembelajaran kita dengan pembuatan keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas kita. Ya, karena kita yang buat, berarti kita nanti akan urun pendapat, akan memberikan ide. Apa sih unek-unekmu nanti yang bisa dijadikan di keyakinan kelas? Tapi kalau aturan itu biasanya langsung dari bu guru atau langsung dari sekolah. Kamu datang tinggal melaksanakan aturannya. Jika tidak dilaksanakan, kamu biasanya akan diberi hukuman. Nah, keyakinan kelas akan sedikit berbeda tentang itu semua ya, terutama dalam pembuatannya. Yang membuat tadi siapa keyakinan kelas? Semua warga kelas. Kelas 5A berarti yang membuat adalah kalian sebagai siswa dan bu guru. Nah, gunanya untuk apa? Mengkondisikan kelas kita. Kalau kita yakin, kita sepakat, kita sama-sama untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang langkah pertama yaitu kalian bisa menuliskan tentang ide kalian. Nah, kira-kira untuk keyakinan apa yang bisa dituliskan atau nanti dijadikan keyakinan kelas kita. Misalnya, datang tepat waktu. Kamu tulis di sini. Hampir sama dengan peraturan ya. Misalnya lagi, selalu mengerjakan PR. Misalnya lagi apa? Siapa bisa? Kasih contoh. Ayo. Iya, boleh. Siapa lagi bisa? Harus selalu jujur. Siapa lagi bisa? Ayo. Satu lagi. Akila. Alika. Menjaga kebersihan. Boleh. Nanti apa yang menurutmu bisa dituliskan, aturan yang bisa dituliskan di sini ya. Satu anak cukup satu aja. Kira-kira apa ya yang sekiranya saya buat untuk aturan di kelasku. Nanti ditulis di kertas post-it ini. Satu anak cukup satu saja. Kalian siapkan alat tulisnya. Nanti kertasnya bu guru yang akan bagi. Sudah kalian tempelkan ya masukan-masukan dari kalian tentang aturan-aturan di kelas kita. Tadi tidak boleh memanggil dengan nama orang tua, terus tidak boleh menghina fisik, menjaga kerukunan kelas, menjaga kebersihan, datang tepat waktu. Nah, ini semua akan diambil kata positifnya, yang negatif tidak dipakai. Jadi tidak ada kata tidak. Yang pertama, tidak boleh memanggil dengan nama teman. Tidak boleh memanggil dengan nama teman itu kata positifnya apa? Siapa tahu?
Memanggil dengan Nama sendiri. memanggil dengan nama sendiri. Tulis ini. Saya minta Kaila maju ke depan, coba dicari yang sama. Tidak boleh memanggil nama orang tua tadi, dicari yang sama, ditempel di sini ya. Yuk. Nih, saya bantu. Kamu cari yang lain. Kayaknya tadi banyak. Nih. Nih. Nah, sudah kita kelompokkan, sudah kita ganti menjadi kalimat yang positif. Yang pertama adalah memanggil dengan nama sendiri. Yang kedua, datang tepat. Yang ketiga, rukun dengan teman. Yang keempat, menjaga Yang kelima, fokus dalam belajar. Yang keenam, kejujuran. Kita cari nilai-nilai yang terkandung di dalam kalimat-kalimat ini, yang jadikan aturan ini. Yang pertama, memanggil dengan nama sendiri. Itu bisa diartikan atau diambil nilainya apa? Saling menghormati. Oh ya, saling menghormati antar teman. Oke. Nanti ini kita jadikan keyakinan kelas kita yang pertama. Yang kedua, datang tepat waktu. Oh ya, disiplin sekolah. Ini keyakinan kita yang kedua. Berikutnya, rukun dengan teman. Saling menghormati antar teman. Oh iya, berarti sama dengan nomor 1. Dah, sama. Yang keempat, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan juga ini sudah menjadi nilai-nilai universal, nilai kebajikannya. Berikutnya yang kelima, fokus dalam belajar. Ini juga sudah bisa kita ambil untuk dijadikan keyakinan kelas. Poin-poinnya lalu ditempel di sini. Yang pertama, Alexi, silakan. Yang kedua, disiplin sekolah. Ditulis di tombol sini, nanti kita tap jempol. Ya, silakan yang sudah tempel. Anak, kita sudah menempelkan kesepakatan atau keyakinan kelas kita ya. Ada 5 poin. Yang pertama, saling menghormati antar teman. Kedua, disiplin sekolah. 3, menjaga kebersihan. 4, selalu jujur. 5, fokus dalam belajar. Semoga apa yang kita jadikan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita ini bisa kita laksanakan dengan baik. Bisa dilaksanakan nggak kira-kira? Bisa ya. Oke, sebagai bentuk kesepakatan kita ya. Kalau kita membuatnya bersama-sama, kita cap jempol dulu ya. Nih dari Bu Asma dulu, nanti kalian mengikuti. Cap jempol Bu Asma. Nanti dikasih nama bawahnya. Silakan. Dina. Yo, Alexi, Bagas, cap jempol ya. Yuk lanjut. Ayo Tiwi, Kezia.